Dan drama pun berlanjut, sampai saat ini kita belum mendapatkan apa yang dituju dari kesepakatan plafon utang atau debt ceiling. Nah, masalahnya adalah apakah minggu ini semua itu akan langsung mendapatkan hasil atau tidak, mengingat kita berkacu kepada waktu dan akhir bulan Mei sudah semakin dekat. Dan ini juga termasuk dengan FOMC yang akan melakukan pertemuan di pertengahan bulan Juni mendatang. Tapi FOMC minutes minggu ini tentunya akan menjadi sorotan karena market sangat butuh clue ataupun petunjuk yang lebih jelas. Setelah kemarin di hari Jumat, Powell memberikan statement yang justru berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Lori Logan di satu hari sebelumnya. Oke, kita lihat apa saja yang akan menjadi fokus para pelaku pasar minggu ini, termasuk juga kira-kira apa yang akan dituju ataupun mana yang akan lebih berpengaruh, antara pembahasan debt ceiling atau fokus kepada suku bunga Fed. Ya, data ekonomi malam ini hanya tertuju kepada speech dari Fed, yaitu ada Bullard di sana, Barkin, dan juga Bostic. Perlu diingat, minggu lalu para pejabat Fed ini juga tampil sekitar ada 7 orang, dan minggu ini kalau tidak salah ada sekitar 5 orang kembali. Tapi yang akan kita perhatikan adalah statement-statement tersebut, kira-kira apakah mereka juga akan seperti Logan atau mereka akan ikut dengan sang ketua Jerome Powell. Karena jelas Lori Logan mengisyaratkan data ekonomi kecenderungannya adalah memberikan kesempatan Fed untuk menaikkan suku bunga di pertemuan bulan Juni, dan itulah yang kembali menekan emas atau bahkan pasar saham. Tapi kemudian dibantah ataupun kurang lebih diklarifikasi oleh Powell di hari Jumat dalam simposium bersama mantan ketua Ben Bernanke, di mana dia mengatakan bahwa dengan kondisi kredit yang kurang lebih ketat saat ini, mereka tidak memerlukan untuk kenaikan suku bunga yang terlampau tinggi. So, kita lihat saja dari 3 orang ini, Bullard, Barkin, dan Bostic, kira-kira akan kemana arah pembicaraan mereka. Lalu kemudian untuk minggu ini sendiri, kita akan melihat beberapa data ekonomi, termasuk juga speech yang akan disampaikan oleh Gubernur Andrew Bailey, yaitu Gubernur BOE, yang sampai saat ini masih tetap menantikan data inflasi Inggris. Dan data inflasi tersebut baru akan dirilis di hari Rabu, tanggal 24, dan kita coba perhatikan saja. Apakah 8,2% mencukupi dengan apa yang diharapkan oleh BOE? Dalam hal ini, berarti keyakinan Andrew Bailey terkait dengan inflasi yang berpotensi turun signifikan, apakah akan terbukti apa tidak. Mundur ke belakang, di hari Selasa kita akan perhatikan semua data flash manufacturing PMI, dan itu berarti juga terkait dengan semua negara, yaitu dari Inggris, kemudian Eropa, dan juga termasuk data dari Amerika. Ya, manufacture dan service PMI sampai saat ini terlihat datanya kecenderungannya jomplang, di mana kita sempat mendapatkan data service yang berarti berhubungan dengan tingkat tenaga kerja cenderung masih tetap solid atau tetap kuat, sementara manufacture cenderung melemah. Ini menandakan sebetulnya tingkat pesanan pabrikasi kecenderungannya juga relatif kendor. Tapi apakah kali ini kita akan melakukan peningkatan atau justru penurunan di sisi service? Dan lalu kemudian jangan lupakan terkait dengan IFO Business Climate, yang ini juga akan memberikan gambaran terkait dengan keadaan ekonomi di Jerman. Kenapa Jerman? Karena Euro sangat bergantung kepada ekonomi Jerman untuk melihat secara keseluruhan outlook ekonomi mereka. Lalu kemudian dari Andrew Bailey juga kita akan sangat menantikan statement setelah penyampaian ataupun rilis data inflasi. Dan jangan lupakan FOMC meeting minutes, di mana market akan segera mendapatkan kesimpulan ataupun gambaran. Apakah Fed tetap dalam fokusnya untuk jeda kenaikan suku bunga di bulan Juni, atau tetap seperti apa yang dikatakan Logan, mereka masih tetap terbuka dengan kemungkinan kenaikan suku bunga. Yang jelas, yang harus digarisbawahi adalah mereka tergantung kepada data, dan artinya kalaupun misalkan terjadi kenaikan suku bunga, itu berarti Fed dot plot harus dirubah, dan mungkin itu akan didapatkan di tanggal 15 Juni mendatang. Kemudian ada data GDP yang tak kalah menarik, dan itu semua juga akan berhubungan dengan data inflasi maupun data tingkat tenaga kerja yang ada di Amerika, guna memberikan masukan kepada Fed. Tentunya apakah perlambatan ekonomi sudah semakin parah apa tidak. Dan ditutup dengan hari Jumat akan ada data PCE atau inflasi PCE yang juga tak kalah dari data inflasi CPI. Walaupun dalam 1 atau 2 bulan terakhir saya tidak melihat terlalu menggigit, tapi kita akan lihat, mungkin minggu ini akan relatif dipertimbangkan. Mengingat data tersebut juga akan dipertimbangkan untuk pertemuan FOMC Juni, dan setelah itu baru kita akan bicara tentang kemungkinan yang bisa terjadi sepanjang pertemuan bulan Juni.
Nah, kemudian kalau kita perhatikan, fokus minggu ini secara garis besarnya adalah 5 kategori. Kategori pertama kita terlihat daripada data manufaktur dan juga service dari semua kawasan. Kemudian data yang kedua adalah GDP Amerika. Yang ketiga adalah inflasi dari Inggris dan juga termasuk dari speech sang gubernur BOE yaitu Andrew Bailey, dan diakhiri dengan FOMC minutes di hari Rabu atau Kamis dini hari. So, walaupun demikian bukan berarti di akhir pekan ini kita tidak dapat apapun ataupun tidak ada data yang sangat berat. Terlepas dari hal tersebut, drama politik terkait dengan debt ceiling kelihatannya masih tetap akan membelenggu pasar, dan ya kita tinggal lihat saja apakah strategi ataupun skenario tahun 2011 akan kembali terjadi apa tidak, di mana setiap pembahasan tentang hal ini selalu terkatung-katung karena ada konflik kepentingan antar partai di sana. Dan Presiden Biden adalah salah satu saksi mata saat dia menjabat sebagai wakil presiden di era Obama di tahun 2011. Kelihatannya ini akan sangat rumit, teman-teman. Jadi kalaupun misalkan malam ini akan terjadi katakanlah negosiasi, belum tentu mereka akan langsung sepakat. Walaupun tadi pagi kita sempat mendapatkan statement dari Biden bahwa pembicaraan antara Biden dan juga McCarthy kecenderungannya sangat optimis untuk dicapai kesepakatan. Apa mungkin kesepakatan yang dimaksud adalah masing-masing versi, di mana Biden meyakini bahwa Republik akan menerima konsekuensi untuk menaikkan plafon utang, sementara Republik sangat yakin bahwa pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyertai juga terkait dengan pemangkasan anggaran. Oke, kita tinggal lihat saja. Tapi yang jelas, menurut skenario yang sudah-sudah dan juga histori yang sudah-sudah, kemungkinan itu akan sampai di detik-detik terakhir menjelang waktunya, yaitu 1 Juni. Nah, pernyataan Powell akhirnya meredam pernyataan yang disampaikan oleh Logan. Di tanggal 18 Mei, Lori Logan mengatakan bahwa data saat ini kecenderungannya tidak mendukung untuk jeda kenaikan suku bunga, dan itu berarti dirinya mendukung kenaikan 25 basis point di pertemuan FOMC bulan Juni. Nah, sementara di tanggal 19 Mei, justru Powell memberikan kisi-kisi. Kondisi ketatnya kredit sampai saat ini membuat Fed mempertimbangkan mungkin tidak perlu untuk menaikkan suku bunga kembali, tapi walaupun demikian juga tidak memberikan isyarat mereka akan langsung melakukan pemangkasan suku bunga. Well, setidaknya ada kabar bagusnya adalah Fed tidak akan tergesa-gesa untuk menaikkan kembali. Jadi kondisi ini kemungkinan akan diisyaratkan atau diartikan oleh para pelaku pasar sebagai pernyataan yang dovish atau less hawkish. Fed speaker malam ini James Bullard, lalu kemudian Thomas Barkin dan juga Raphael Bostic. Jadi lagi-lagi perhatikan dari statement mereka, mungkin saja kita akan dapatkan clue atau mungkin suara mayoritas. Apakah mereka juga cenderung mendukung jeda atau justru memberikan sinyal mendukung kenaikan suku bunga. Saya rasa sejauh ini yang memberikan statement yang sangat gamblang adalah Lori Logan terkait dengan potensi kenaikan suku bunga. Baik Williams yang sempat juga dinyatakan sebagai hawkish statement, tapi juga dia tidak memberikan pernyataan yang terlalu gamblang terkait dengan kenaikan. Hanya saja Williams pernah mengatakan bahwa Fed belum selesai dalam kenaikan suku bunga, tapi dia juga tidak memberikan jawaban yang lugas bahwa Fed masih bisa menaikkan di bulan Juni. So, apakah ketiga orang ini, Bullard, Barkin, dan Bostic juga akan memberikan statement yang sama dengan Williams, atau cenderung gamblang persis dengan apa yang disampaikan oleh Logan? Kalau ya, maka fokus akhirnya akan tertuju pada FOMC minutes nanti hari Rabu. Nah, drama berlanjut dari apa yang akan dilakukan malam ini, dan kedua kubu mengatakan sebetulnya ada kemunduran terkait dengan pembicaraan. So, garis bawahi teman-teman, deadline-nya adalah di awal Juni atau di tanggal 1 Juni, dan catatan yang khusus adalah tanggal 29 Mei, market Amerika libur, dan juga menjelang masa reses dari DPR ataupun Kongres. So, kita kelihatannya mungkin akan terlewatkan, dan kalau memang ini terus-terusan pelik, maka apa yang terjadi di tahun 2011 bisa saja terjadi, dan itu berarti government shutdown. Walaupun bukan berarti dinyatakan bangkrut ataupun gagal bayar. Tapi government shutdown, kalau teman-teman cek di tahun 2011, itu mengakibatkan US dollar mengalami penurunan dan investor lari kepada safe haven emas. Sementara untuk saham, kecenderungannya mengalami penekanan atau penurunan. Dan itulah sebabnya kalau kita bicara tentang kemungkinan yang terjadi, fokus pasar hanya tertuju kepada dua hal, yaitu terkait dengan potensi kenaikan suku bunga ataupun terkait dengan tingkat utang ataupun plafon utang yang sampai saat ini berada di 31 triliun US dollar. Angka yang cukup besar. Jadi sebetulnya
Kalau di antara dua hal ini, mana yang akan difokuskan oleh para pelaku pasar dan mana yang akan berpengaruh? Kalau belajar dari sejarahnya, 78 kali selalu di ACC ataupun disetujui, berarti drama ini kemungkinan kalaupun yang terburuk hanyalah government shutdown dan itu dampaknya relatif sementara. Tapi hal yang paling pokok adalah terkait dengan suku bunga. Fed memungkinkan untuk jeda suku bunga, tapi juga akan bergantung kepada data. So, market akan secara lugas lebih memperhatikan kepada suku bunga daripada kepada debt ceiling. Itu pun kalau misalkan terjadi kesepakatan. Kalau tidak kesepakatan, maka kemungkinan apa yang terjadi sepanjang Juli sampai ke bulan Agustus, apa yang terjadi di tahun 2011 lebih tepatnya, mungkin saja akan copy-paste di tahun ini. So, kira-kira apakah market akan bereaksi terhadap apa yang disampaikan atau dicapai dari negosiasi malam ini? Atau mereka sudah mengira-ngira bahwa hal ini baru akan tertuju sampai at least mungkin akhir pekan nanti? Atau bahkan terlewatkan begitu saja mirip dengan tahun 2011. Tapi yang jelas, fokus utama akan kembali tertuju kepada apakah akan terjadi kenaikan suku bunga di bulan Juni atau tidak.